wabarakatuh. Alhamdulillah dihadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syaruna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketemu siang hari ini. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah Pak. Sehat. Sehat Pak. Oke. Alhamdulillah Pak. Sehabis UTS makin sehat kan? Makin bergairah, makin bersemangat ya. Oke, adik-adik sekalian, kita kuliah hari ini saya mengingatkan ada beberapa yang belum mengerjakan tugas ya. Ini manajemen operasi. Nah, ya yang belum mengumpulkan Aldi Hidayat. Ya, ketua kelas siapa? Tolong catat ya. Tugas Aldi Hidayat, kemudian Nadila Sandova, terus Putri Hestia, Rafli Apriana, Rifki Muhammad Hafidzi, Salva Lutfiah Puspa, dan Sandi. Ya, untuk UTS-nya hampir sama, ini Aldi Hidayat, Nadila Sandova, terus Naufal Helmi, Nur Keisha, Fernanda Batara, Putri Amelia. Kalau sudah, tolong sampaikan sudah ya. Putri Hestia Julianti belum UTS-nya. Rani Wahyuni, Rifki Muhammad Hafidzi, Rifki Kodar Maruf, Rijal Hermawan, Sakdina Tun Nabila, Salma Fatia, Salsabila, Salva Lutfiah, dan Sandi ya. Tolong yang belum bisa segera diselesaikan dan bisa segera di ini. Baik, Bapak, ya. Bapak maaf, kalau UTS sama udah Pak. Udah ya, oke. Terima kasih ya. Udah ya. Ya, Teman saya belum buka lagi di hari-hari terakhir ini. Hari Jumat saya telah ngecek. Yang Rani udah juga Pak. Udah ya, oke, sip. Berarti sebagian besar sudah, tinggal yang sedikit tadi yang belum selesai. Oke, hari ini kita akan mulai kuliah setelah UTS dengan semangat yang makin tinggi. Kita mengucapkan yel-yel ya. Masih ingat yel-yelnya? Oke, NKRI? Harga mati. Harga mati. Oke, produktivitas? Harga diri. Terima kasih yel-yelnya ya. Ini yel-yel sebagai penghantar bagi kita, sebagai penguat bagi kita untuk membersamai kita, untuk menemani kita dalam perkuliahan siang hari ini. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan ya, perkuliahan tentang manajemen operasi. Manajemen di mana sangat diperlukan di operasi di lapangan yang menjadi ilmu sangat berharga bagi manajer operasi. Nah, rekan-rekan sekalian, Anda ini nanti disiapkan jadi manajer operasi. Sehingga harus mempelajari keilmuan ini dan melatih diri agar menguasai. Nah, sebetulnya dalam keseharian kita itu selalu mengimplementasikan manajemen operasi. Namun karena budaya yang tidak mendukung, seringkali kita itu kurang begitu perhatian dengan adanya manajemen operasi. Padahal sebetulnya setiap kita pasti menerapkan manajemen operasi. Entah itu menerapkannya 5%, 10%, pasti ada dalam setiap aktivitas ya. Oke, dari case-case kemarin ada pertanyaan, ada komentar?
Ada hal-hal yang mau disampaikan, dibahas? Oke, tulis nama lengkap dan NIM ya, jangan lupa. Kita mulai kuliah hari ini, ya. Kita melihat bagaimana customer management dilakukan dalam sebuah unit bisnis ya. Customer management, bagaimana memanage customer. Memanage customer ini sesuatu yang penting, tapi banyak orang yang kurang aware atau kurang terlatih dalam memanage manajemen. Padahal manajemen ini bagian yang sangat penting karena yang akan melakukan pembayaran, yang akan memberikan masukan kepada perusahaan itu adalah customer. Jadi kalau customer nggak di-manage, bisa jadi bisnis kita akan kalah dalam bersaing. Bisnis kita akan berat ya, karena itu perlu di-manage manajemennya. Oke, kita lanjut ya tentang customer management. Oke. Customer management itu bagaimana kita mendeskripsikan bagaimana dalam operasi itu bisa secara establis menemui komitmen kepada customer. Jadi customer itu sangat dia memiliki mengharapkan komitmen kita. Jadi sebetulnya kalau kita mendalami dalam kehidupan sehari-hari juga, semua orang membutuhkan orang lain untuk komit. Nah, sehingga kita sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga harus memiliki komitmen. Karena setiap orang itu membutuhkan komitmen orang lain. Kemudian mendefinisikan elemen dan bagaimana mengukur customer service, elemennya apa aja, dan kemudian bagaimana mengukurnya. Berikutnya membahas tentang deskripsi model dari kepuasan pelanggan. Jadi customer management ini banyak fokusnya berkaitan dengan customer satisfaction. Untuk mencapai kepuasan customer, kita harus bisa menghadirkan layanan yang memenuhi kepentingan dari customer. Berikutnya bagaimana model kepuasan customer itu dan bagaimana arti penting dari komitmen kepada kesuksesan memanage customer. Terus bagaimana berkaitan teknologi dan relationship. Yang terakhir berkaitan dengan customer segmentation. Ya. Customer segmentation. Intent, fokus, dan mengerti, serta bisa menyediakan kepada customer berupa produk, service yang mereka butuhkan. Jadi intent dari customer management adalah intent kepada customer, memahami dan memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Ada pertanyaan? Oke. Berkaitan dengan customer management ini, itu dimulai dari fondasinya adalah customer service. Bagaimana kita melayani customer, bagaimana
availability dari produk kita. Produk kita sudah siap belum? Produk kita sudah berkualitas belum? Yang berikutnya lead time performance. Bagaimana performasi dikelola berdasarkan dimensi waktu. Service reliability. Jika customer service-nya bagus, maka customer satisfaction juga bagus. Akan berdampak kepada customer satisfaction. Ya. Akan memenuhi atau bahkan melebihi dari customer expectation. Jadi kepuasan itu bila layanannya di atas ekspektasi dari customer. Sehingga kita perlu tahu customer expectation itu apa, supaya kita bisa nyeting, bisa membuat layanan kita itu melebihi dari harapan customer. Nah, yang terakhir baru kepada customer sukses. Jadi kalau customer sudah puas, maka ada kemungkinan customer itu akan sukses ya, sukses dalam kita melayani customer. Customer sukses adalah assist customer yang mengasisteni customer pada sebuah objek yang ketemu. Jadi pada suatu spesifikasi atau suatu keadaan di mana objektifnya atau goal dari yang diharapkan customer itu bisa ketemu dengan apa-apa yang kita hadirkan. Inilah intensi fokus dalam memahami dan memprovide customer. Jadi kita harus paham dan berikutnya kita memprovide layanannya semacam apa. Kalau kita belum paham, maka bisa jadi provide layanan yang kita sajikan mungkin tidak cocok dengan keinginan dan kebutuhan customer ya. Oke, tolong dipelajari itu. Silakan nanti kalau ada yang nanya ya. Jadi ada customer service. Dengan adanya service itu akan ada kepuasan. Kalau customer service puas, disitulah kita akan sukses. Ya, bisa mengasisteni customer menemukan objek goal-goal yang dia ingin capai. Jadi kita melayani pelanggan itu karena pelanggan itu punya goal, punya target-target yang ingin dicapai. Nah, kita membantu pelanggan memberikan produk layanan yang bisa membantu pelanggan mencapai goal-goalnya. Nah, terus bagaimana dengan product availability? Jadi availability itu ketersediaan produk. Dalam inventory sangat dimungkinkan ketika dan di mana ini dibutuhkan oleh customer ya. Jadi inventory kemungkinan kebisaan. Jadi misalnya kita di sebuah pabrik sepatu gitu ya. Nah, di pabrik sepatu itu ada mesin berapa banyak dan berapa yang beroperasi. Nah, makanya di sini ada unit fill rate. Artinya persentase di mana order unit itu terkirim. Itu unit fill rate. Kalau line fill rate, order line fill yang dalam total. Artinya dari sisi line, berapa total yang berhasil. Kemudian order fill rate adalah order shipped complete yang lengkap dikirimkan. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita lihat. Unit fill rate. Nah, kita lihat unitnya ada 20.000. Kemudian di kanan unitnya ada 19.500. Maka unit fill rate adalah unit yang terdeliver dibagi dengan unit. Jadi total unitnya ada berapa, yang terkirim berapa. Maka unit fill rate adalah yang terkirim dibagi dengan ketersediaan semua unit. Kemudian line fill rate, itu kita bandingkan line. Ya, line-nya adalah 4.800 bagi 5.000, 96%.
Kemudian order fill rate, yaitu order shipped complete, jadi yang dikirimkan ke pakai kapal laut, ya. Order fill rate, jadi order yang berhasil dipenuhi. Ya ini merupakan. Assalamualaikum, Bapak. Ya, yuk. Maaf, slide-nya nggak pindah, Pak. Oh nggak pindah ya? Ntar saya terus dulu ya. Nggak pindah slide-nya. Ini kelihatan? Kelihatan, Bapak. Oke ya. Jadi ada unit fill rate. Unit itu artinya unit yang berhasil dibuat. Kemudian line fill rate. Line itu jalur ya. Jadi satu jalur itu berapa? Kalau produk unit itu produk total. Kalau line itu dalam satu jalur. Nah, kalau order fill rate itu berapa order yang bisa dikirimkan, di-shipkan ya, dibandingkan dengan total order. Ya ini contohnya order 1000. Ini order yang terdeliver 910, maka 910 dibagi 1000, 91%. Untuk line fill rate 4.200 dibagi 5.000. Untuk unit, ya unit yang terdeliver dibagi unit yang biasa. Ya, ini unit fill rate-nya 97,5%, line fill rate-nya 96%, order fill rate-nya 91%. Ya. Ini product availability. Jadi ketersediaan produk. Ya bisa dipahami ya, ketersediaan produk. Bagaimana inventory dari ketersediaan, dari kebisaan. Jadi data-data tentang yang ready, yang available. Ketika memenuhi hasrat dari customer. Jadi tidak hanya ready saja, tapi ini yang sesuai dengan hasrat dari customer. Masih kelihatan ya, saya mau pindah slide. Ini slide-nya pindah nggak? Sudah pindah, Pak. Pindah ya. Oke. Tadi kayaknya nge-lag ya. Baik, lead time. Lead time itu artinya waktu dari mulai start sampai berakhir. Jadi aktivitas waktu dari start sampai berakhir. Contohnya lead time adalah desain, ya, membuat konseptualisasi, desain dan tes. Bagaimana produknya didesain, konsepnya didesain, barangnya dan dites. Itu dalam desain. Kemudian setelah desain, lead time-nya masuk ke fase order, yaitu tempat berkaitan dengan tempat dan jadwal untuk produksi. Jadi order ini berkaitan dengan jadwalnya dan tempatnya di mana. Ya. Nah, berikutnya procurement, pengadaan sumber daya dan bagaimana kehadiran dari barang-barang tersebut. Terus production, mulai dari start sampai berakhirnya produksi. Delivery yaitu warehousing dan transportation to customer. Jadi bagaimana menyimpan dan bagaimana mendeliver kepada customer itu adalah delivery. Ya, delivery ini bisa juga kita menyimpan atau kita mengirimkan ya. Itu adalah warehousing, seperti pergudangan. Ya, ketika kita mengirim barang tentu saja butuh gudang dan sebagainya. Nah, itulah warehousing. Jadi ada 5 ini ya, lead time-nya, desain, bagaimana desainnya, kemudian orderannya seperti apa, pengadaan bahan baku, diproduksi dan disimpan di delivery itu, bukan disimpan, dikirim, disimpan di gudang ya. Berikutnya ada lead time performance ya. Different market orientation have different element. Jadi perbedaan pasar bisa jadi perbedaan elemennya, sehingga harus selalu divalidasi, harus selalu diyakinkan, jangan langsung digeneralisir meskipun itu satu wilayah, satu lokasi, tapi harus dilakukan pengecekan ya. Order to deliver ya, OTD, dalam ya.
order to deliver, bagaimana order itu terdeliver dengan baik. Ini lead time ya, masuk lead time itu bagaimana mengelit waktu, bagaimana mengatur waktu, bagaimana Anda memanage waktu. Dalam order to deliver ini ada engineer to order, itu yaitu dimulai desain dan buat spesifikasi customer. Jadi ini semacam product development di mana kita mendesain apa yang diinginkan oleh customer, kita memahami, kita menangkap, kita bertanya, kita observasi, kita survei, dan kita mengecek di lapangan. Layanan, produk, dan jasa yang diinginkan oleh customer itu seperti apa. Itulah yang kita desain. Kita membuat customer specification, spesifikasi customer ya. Tuh, next. Kemudian make to order. Gimana waktu untuk membuatnya? Nah, dari raw material, nah, make to customer demand artinya menyiapkan permintaan customer dari raw material, dari bahan baku, dan komponen-komponen. Terus ada assemble to order atau assemble to customer demand dari generic sub assembly. Jadi kita melakukan assembly untuk customer dari generic sub assembly. Karena kita mengassemble ya, assemble itu merakit dan sebagainya. Make to stock ya, membangun dan menyimpan dalam mengantisipasi kebutuhan customer. Jadi boleh jadi customer itu belum semuanya pesan, masih ada yang akan pesan sehingga perlu diantisipasi demand dari customer tersebut. Nah, ini merupakan order to delivery berkaitan dengan bagaimana kita mendeliver. Yang pertama adalah mendesain, mendeliver layanannya, mendesain dan membuat customer specification, kemudian membuat customer demand, jadi memenuhi permintaan customer dengan mengolah raw material sampai dengan komponennya. Terus assemble to order, yaitu mengassemble dari customer demand, yang ini diambil dari generic sub assemble. Terus make to stock, yaitu membangun dan menyimpan antisipasi untuk customer demand. Jadi membuat cadangan-cadangan dalam rangka mengantisipasi permintaan dari customer. Nah, ini kalau kita melihat gambar secara keseluruhan ya, waktunya adalah order to delivery lead time itu mulai dari desain lead time ya, waktunya berapa. Terus procurement lead time waktunya berapa. Production lead time bisa di atau di deliver lead time. Jadi ini production lead time. Production lead time apa seperti ini pabrikan mungkin assemble ya, di pabrikan assemble. Tadi assemble tuh. Ini pabrikan assemble dan delivery lead time. Yang terakhir order lead time. Nah, ini ada waktu order, ini waktu deliver. Jadi kira-kira kita menghitungnya semacam ini ya. Kita kelompokkan semua proses dan kemudian kita lihat total waktunya. Ya, mulai dari ini MTS item stock locally ya, grocery misalnya di grocery ya. Terus MTS item stok sentrale di sentral, contohnya Amazon. Nah, ini ada eto item, panjang sekali dia. Dia eto item itu meliputi semuanya. Kalau MTO dari sini ke sini ya. Inilah gambar market orientation dan order to deliver lead time. Jadi orientasi pasar dan order to deliver lead time. Jadi ada permintaan untuk mendeliver produk dan dikawal secara lead time. Berikutnya service reliability, jadi reliabilitas service. Jadi service itu juga punya reliability. Reliability itu artinya adalah keandalan, kebandelan,
Kehandalan itu dia benar-benar kokoh, dia benar-benar jarang mendapatkan problem ya, namanya reliable, selalu tersedia. Service reliability berarti performance of all order related error free. Jadi kalau layanan service reliability adalah berapa lama proses produksi itu dalam kondisi normal, ya, sehingga disebut error free, itu service reliability. Kemudian the perfect order, yaitu deliver tanpa adanya kesalahan dalam sebuah order, ya, dalam sebuah pemesanan. Jadi ketika tidak ada yang cacat sama sekali, itulah perfect order. Ya, di lapangan kadang-kadang kita sering nggak melakukan ini, perfect order. Ya, mungkin bisa diingat-ingat ya. Ketika di lapangan, pernahkah Anda menemukan produk yang perfect atau produk yang banyak cacatnya? Pernah mengalami produk yang perfect dan produk yang tidak cacat? Oke, jadi produk itu diharapkan di pabrik itu sekecil mungkin yang cacat. Makanya perlu analisa, perlu mengontrol, perlu monitor itu agar kalau ada kekurangan segala macam bisa segera teratasi. Kalau ada cacat bisa segera diperbaiki, ya. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Kelihatan ya slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Terus bagaimana dengan aktivitas error service reliability adalah performance dari semua order yang berkorelasi dengan error rate. Jadi ini misalnya sebuah perusahaan memiliki 97% reliability dalam 4 atribut. Maka probabilitas untuk order yang perfect adalah 97 kali 97 kali 97 kali 97 menjadi 88,5%. Jadi kalau dia reliability-nya 97%, kemudian ada 4 atribut, maka service reliability di situ adalah 88,5%. Kemudian bagaimana dengan perfect order, yaitu mendeliver tanpa adanya failure. Kalau yang atas adalah service reliable, jadi servisnya sempurna. Nah, kalau perfect order berarti tidak ada kesalahan dalam melayani orderan. Dan ini harus memenuhi satu, barangnya mengkomplit, lengkap sesuai dengan pesanan, sesuai dengan yang ditawarkan. Kemudian on time, tidak ada kerusakan. Kemudian melakukan adanya dokumentasi kebenaran. Jadi order yang perfect itu tidak hanya barangnya terkirim saja, tapi ada dokumentasi yang menunjukkan memang ordernya sudah terdeliver dengan kualitas yang baik. Nah, ini penting ini ya. Penting untuk membuat dokumentasinya. Oke, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Bagaimana dengan pembatasan pada keterbatasan dalam customer service? Pelayanan pada customer. Customer service itu melibatkan spesifikasi dari firma atau dari perusahaan berkaitan dengan komitmen dan availability ya. Operasional, performance, dan reliability. Jadi ada komitmen dan availability, kemudian berkaitan dengan operasional performance dan reliability.
Jadi ada komitmen to availability, bagaimana komitmen kepada availability. Kemudian ada personal operational performance dan reliability. Oleh karena itu, produk layanan kita itu harus order winner, artinya kita harus bisa membedakan antara qualifier dan losser. Perusahaan kita, pabrik kita harus masuk ke qualifier, jangan sampai masuk ke losser. Ya. Berikutnya meeting or beating. Jadi meeting or beating kompetitor. Kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik atau kita akan mengalahkan kompetitor. Atau kita akan meet dengan kompetitor itu. Link to competitive strategi. Bagaimana kita membuat strategi dengan melibatkan berkaitan dengan kompetisi ya. Jadi strategi kompetisi ini kita bagaimana membangun linknya. Berikutnya link performance. Link performansi ya kinerja terhadap kepuasan customer. Nah, customer service ini, layanan customer ini benar-benar sangat berpengaruh dalam tingkat kepuasan customer. Ya. Kalau customer service-nya tinggi, maka kepuasannya tinggi. Dan jika customer-nya puas, maka performansinya akan tinggi. Jadi performansi ini sebetulnya sangat bergantung kepada kualitas layanan kita. Kalau layanan kita kurang berkualitas, tentu saja kepuasan dari customer juga akan sulit kita capai ya. Nah, contohnya apa ya? Yang saat ini benar-benar meet dengan kebutuhan kalian. Kalau dari kampus UMB misalnya menurut kalian, ini layanannya UMB sudah memenuhi customer satisfaction belum? Apakah layanan UMB sudah bisa memberikan kepuasan pada kalian sebagai mahasiswa UMB? Layanan dalam bentuk apa, Pak? Ya, layanan administrasi, layanan pembayaran, layanan macam-macam kan ada mengelola administrasi, biasanya pengajuan RKS ya. RPS rencana kuliah. Atau layanan-layanan yang lain berkaitan dengan mengurus dokumen, berkaitan dengan dosen yang mengajar, atau berkaitan dengan kalau membuat surat. Menurut kalian UMB sudah memenuhi keinginan kalian belum? Atau masih jauh, atau sudah cukup, atau bahkan lebih dari yang diharapkan? Belum maksimal, Bapak. Soalnya manajemen juga si akadnya belum bisa dipakai. Si akad belum ya? Iya, udah lama ya si akad ya. Kalau si akad sudah bisa dipakai, keren juga itu ya. Sebanding dengan kampus-kampus yang udah lama. Ya nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu itu problemnya kenapa kok si akad belum bisa dipakai. Padahal sayang banget ya. Nah itu artinya ada availability-nya belum 100% ya. Jadi kalau diukur yang tadi, nah ini mungkin 95% mungkin gitu ya. Nah, kita lanjut ke customer satisfaction, kepuasan customer. Adalah meeting or exceeding customer expectation. Jadi puas itu kalau memenuhi dari harapan customer, bahkan melebihi dari harapan customer. Misalnya, kita misalnya beli makanan gitu ya. Ternyata beli makanan itu diberi kerupuk, diberi gorengan, dan lain-lain ya. Itu melebihi dari harapan customer. Ya. Nah, yang bisa seperti ini biasanya nantinya akan dikejar oleh customer. Customer-nya menjadi pelanggan yang loyal. Seperti di Shopee itu ada gratis ongkir, itu adalah exceeding customer expectation. Makanya mereka ibu-ibu banyak yang belanja online melalui Shopee. Ya. Nah, reliability adalah
as promised. Jadi kinerja sesuai yang dijanjikan. Itu adalah reliable. Reliable itu berarti kualitas ya, sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Kemudian responsiveness. Ya, hadir untuk menghadirkan sebuah solusi. Jadi kita sebagai manusia harus selalu responsif ya, menghadirkan solusi bukan menjadi beban. Demikian juga bisnis kita, jangan sampai bisnis kita ini tidak responsif, lambat merespon komplain dari customer. Nah, itu bahaya. Kemudian bisa diakses ya, easy to use communication channel, bisa diakses, kok diakses? Ya, bisa diakses ya, accessible, jadi bisa diakses, gampang untuk membangun menggunakan channel komunikasi. Berikutnya customer service itu ada communication, ada pembicaraan, ada komunikasi, ada konsultasi, ada interaksi ya antara customer dengan petugas customer service dari sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah credibility. Jadi harus kredibel, ya, believable dan honest. Jadi bisa dipercaya dan jujur gitu ya. Inilah kredibilitas yang sangat penting dalam era digital. Dalam era digital kalau kita tidak kredibel akan ditinggalkan oleh customer. Oke, sebelum lanjut, silakan ada pertanyaan. Tadi yang belum ngumpulin tugas sudah dicatat ya? Sudah, Bapak. Ya, oke. Ini sampaikan tolong ke yang bersangkutan. Tugasnya segera dia punya. Oke, ini customer satisfaction ini, menurut pengalaman saya ya, orang itu akan puas satu kalau produk ini benar-benar bermanfaat. Ini hasil penelitian saya. Jadi yang pertama adalah bermanfaat. Bermanfaat sangat berguna, sangat dibutuhkan oleh customer sehingga customer itu dengan sendirinya dia mau membayar atau beli karena bermanfaat. Nah ya, yang kedua adalah selain bermanfaat adalah sangat mudah digunakan. Kemudian mudah kalau membayarnya. Terus kemudian menu-menunya juga sangat memudahkan. Jadi kalau sangat mudah orang nggak perlu effort yang luar biasa. Sehingga orang akan cepat bisa menguasai layanan atau produk itu. Yang berikutnya adalah kenyamanan. Produk yang nyaman akan bisa menghadirkan kepuasan pelanggan. Jadi orang Indonesia itu utamanya sangat membutuhkan rasa nyaman, sangat membutuhkan sebuah ketentraman ya. Jadi kalau dia beli produk terus dia jadi pusing untuk menggunakan, pusing untuk menikmati, sulit misalnya membuka covernya gitu ya. Itu jadi tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, maka akan membuat produk kita susah untuk diterima oleh masyarakat. Nah, berikutnya apalagi adalah masalah kepercayaan, masalah trust, masalah kredibilitas. Nah, kepercayaan trust ini membuat pelanggan bisa loyal atau tidak tergantung dari trust yang tersebut. Itu beberapa hal yang bisa menjadikan produk kita diterima. Bahkan customer akan puas jika produk itu memang menghadirkan sebuah value, nilai-nilai yang sangat diharapkan oleh customer. Jadi Anda sebagai mahasiswa, sebagai manusia, sebagai seorang rakyat Indonesia, Anda harus bisa meningkatkan kebermanfaatan, manfaat diri Anda, supaya Anda itu bisa memuaskan orang lain. Jadi sebelum punya perusahaan, sebelum bekerja di industri, Anda mempraktekkan ilmu ini, untuk diri Anda sendiri.
Ya. Itu tadi berkaitan dengan kepuasan customer ini sangat penting ya. Dan ini kita lihat bagaimana reliability, responsiveness, access, communication, dan kredibilitas itu menjadi bagian penting dalam mencapai kepuasan customer. Kita dalam bisnis kalau customer puas, maka produk kita akan terus dilakukan order kembali. Ya, misalnya kita memakai produk pasta gigi saja, kita pasti kalau udah cocok nggak akan pindah ke pasta gigi yang lain. Kemudian misalnya sabun atau sampo, kalau cocok maka kita tidak akan pindah ke produk yang lain. Nah, ini pentingnya bagaimana kita mencapai customer satisfaction-nya. Jadi mencapai kepuasan sesuai dengan harapan dan kebutuhan customer, atau bahkan melebihi dari harapan dan kebutuhan dari customer. Itu intinya dari kepuasan. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus bisa memuaskan siapapun, baik itu teman, orang tua, mahasiswa, masyarakat, karena disitulah nanti kemampuan Anda sekarang akan diuji apakah Anda nanti memiliki kapasitas dalam menghadirkan, mencapai sebuah proses yang bisa mencapai kepuasan pelanggan. Mulai dari sekarang Anda harus berlatih memuaskan pelanggan, jadi jangan nunggu nanti, nunggu sudah lulus, nunggu sudah bekerja, nah itu agak repot ya. Ada pertanyaan kaitan kepuasan ini? Tidak, Bapak. Ya, saya lanjut ya. Mana next-nya ini? Klik kok susah sih. Next. Oke. Berikutnya customer satisfaction ini berkaitan dengan security ya, keamanan. Produk kita kalau tidak aman, produk kita kalau membahayakan, produk kita kalau mengandung risiko, nah itu akan membuat customer tidak puas. Jadi harus low risk dan konfidensial. Jadi benar-benar risikonya rendah dan memang sudah terbukti confident. Nah itu akan menghadirkan kepuasan pelanggan. Courtesy ya, polite, friendly, and respectful. Jadi ini berkaitan dengan etika ya, norma-norma. Jadi produk kita harus memperhatikan norma-norma, etika, budaya dari market yang menjadi target market kita. Kompetens ya, able to perform. Jadi benar-benar bisa menunjukkan kinerjanya. Produk kita harus benar-benar memuaskan, memiliki kualitas yang tinggi, performansinya bagus. Kemudian tangible ya, physical appearance. Jadi tangible ini bisa terhitung, bisa dilihat, bisa dinikmati, bisa dirasakan, itu tangible. Sehingga ketika sebuah ukuran tangible ini memang benar-benar bisa hadir ya, maka akan semakin menjelaskan manfaat dari produk dan akhirnya customer puas. Terus knowing the customer, bagaimana kita mengetahui customer, sifatnya, perilakunya, karakteristiknya, profilnya. Responsive to unique customer need. Jadi kita juga harus tahu itu apa keinginan-keinginan unik yang dimiliki yang diinginkan oleh customer. Kita harus responsif dengan hal semacam itu. Bila kita kurang peka, kita kurang peduli, kita cuek dengan hal kecil, misalnya soal kebersihan, soal taman, soal warna, soal estetika. Kalau kita kurang peduli dengan itu, customer juga nggak nyaman. Ya, contohnya yang kelihatan banget semacam ini apa coba? Contohnya. Contoh tentang knowing customer need. Kalian pernah mendapatkan layanan dari apa contohnya yang mereka tahu betul keinginan kita? Yuk, siapa yang bisa cerita tentang sebuah perusahaan yang benar-benar tahu
kebutuhan kita. Contohnya apa ya? Make Misalnya up. kayak air Danon, Aqua Oke. gitu. Keinginan kita seperti apa berkaitan dengan air Danon? Ingin air yang berkualitas, sehat gitu, Pak. Kan kalau misalkan Danon itu udah perusahaannya udah besar, kayak udah ada apa namanya? Ya kayak penelitian dari laboratorium segala macamnya kan udah benar gitu. Emang udah sehat, udah ada halal dan lain-lain gitunya pokoknya, Pak. Iya, ya, betul. Jadi itu segmennya adalah untuk orang yang membutuhkan air yang sehat, air yang nggak banyak mengandung zat-zat gitu ya. Betul, betul. Ya, itu buat segmen orang-orang yang memang ragu-ragu dengan air mineral, air kemasan tuh ya. Nah, contoh lain mungkin ada? Kayak mungkin Make up, Bapak. Ya, silakan Resti. Make up kan kalau misalnya mereka tahu kayak kebutuhan kita, misalnya Ya. muka cewek tuh ada yang berjerawat, berminyak, nah mereka Ya. tahu tentang yang kayak gitu, Pak. Segmentasinya banyak ya. Nurisan? Nurisan apa Mungkin contohnya? kayak laptop mungkin Pak, kebutuhan untuk editing, untuk game gitu. Ya. Jadi si Asus bisa ngerekomendasiin kebutuhan kita apa gitu. Ya. Artinya ketika mereka benar-benar tahu kebutuhan kita, pada saat mereka punya produk, kemudian kita membeli produk, kita merasakan kepuasan gitu ya. Iya. Iya, Pak. Misalnya kalian pergi ke bank ya, kalian pernah ke teller bank. Menurut kalian teller bank itu atau customer bagian frontliner dari hotel itu benar-benar menyajikan kenyamanan, kenikmatan nggak ketika kita dilayani? Dari tempatnya, dari seragamnya, dari cara bicaranya, dari standar pelayanannya, itu memenuhi harapan kita nggak? Iya Pak, mungkin Ya kan? bisa jadi nyaman gitu Pak. Iya. Jadi orang yang melayani kita misalnya di plaza, di hotel, di bank ya, teller-teller itu, mereka memang tampil, bahkan kayak pramugari itu kan seragamnya saja menarik, kemudian layarnya menarik, perilaku mereka juga menarik. Nah itu knowing the customer. Jadi tahu betul keinginan customer semacam apa. Nah, ini sebetulnya kunci ketika kita mau bisnis, kita harus benar-benar knowing the customer. Nah, karena itu harus dilatih dari hari ini. Anda sekalian harus mengetahui itu keinginan customer macam apa. Customer Anda siapa, gitu kan? Kalau sekarang mahasiswa, customer Anda adalah dosen atau siapa ya selain dosen, customer Anda mungkin orang tua atau masyarakat atau bahkan teman ya, atau bagian tendik di kampus itu juga customer Anda. Nah, Anda harus tahu customer rate-nya mereka itu apa. Ya, itu harus knowing the customer, tahu betul ya. Tahu betul berkaitan dengan keinginan customer, harapan customer, kemauan dari customer, impian dari customer, bahkan mungkin yang tidak terlintas oleh customer. Kalau kita bisa tahu itu, jadi bahkan bisa memprediksi customer ke depan tuh maunya apa gitu ya. Wah itu keren, seperti berkelanjutan ya. Layanannya berkelanjutan terus sehingga dia terus loyal kepada produk kita. Contohnya kayak game online gitu ya, bagaimana anak-anak itu bisa begitu asik ya, terus ya ikut penasaran. Nah itu mengetahui psikologi, mengetahui karakter customer. Ya. Jadi yang menonton itu, yang main di situ ya, main game itu psikologisnya sudah ketangkap. Sehingga bisa membuat produk versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya. Kayak penyita laptop mungkin atau penyita HP ya yang keren gitu ya. Jadi ada versinya versi 1, nanti ada lagi versi berikutnya dan versi-versi lainnya ya. Nah, itu adalah bagaimana sebuah produk atau jasa itu perusahaannya atau providernya itu memahami customer betul, knowing ya, ketahui ya. Nah, prinsipnya semacam itu. Yang saya kebayang itu di hotel, bahkan di kafe, di mall ya, di
Pizza Hut, di Starbucks Cafe. Mereka tahu betul keinginan kita tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang enak, tempat untuk yang benar-benar merasakan menikmati suasana ya. Kita duduk-duduk itu seperti mendapatkan semacam charging baru ya, mendapatkan sebuah energi baru, kita nyaman menikmati. Karena kita jenuh di kantor, jenuh di rumah, kita perlu tempat yang enjoy, bisa pesan makanan dan sebagainya. Mereka tahu bahwa kita butuh refreshing dan kita butuh makan-makan santai, ngobrol-ngobrol gitu. Bahkan keinginan manusia untuk ngobrol-ngobrol saja, mereka bisa menangkap itu ya. Oke, semuanya udah nulis ini, nama lengkap dan NIM, saya mau rekap ya. Sudah, Bapak. Oke ya. Sebentar lagi saya lanjut, sebentar lagi selesai materinya. Yang apa? Yang belum ngerjain tugas tolong ya. Tugasnya kan sedikit, nggak banyak. Tapi saya ingin berkualitas. Saya nggak mau banyak-banyak, tapi nggak berkualitas. Karena apa? Kualitas mengalahkan kuantitas. Kualitas mengalahkan kuantitas ya. Oke, kualitas mengalahkan kuantitas, semuanya sudah absen. Oke, saya lanjut ya sedikit lagi. Oke ya, tadi ada berkaitan keamanan, berkaitan dengan norma-norma, kompeten, tangible, dan loyalty customer. Ya, berikutnya. Oke. Nah, ada gap ya dalam perusahaan customer model itu ada gap. Gap itu adalah apa ya? Selisih. Ada jarak ya. Yang sering terjadi karena adanya perbedaan di antaranya adalah karena ada gap pengetahuan ya. Kita harus bisa memahami dari kebutuhan customer. Jadi pengetahuan ini kadang-kadang kita nggak nyampe untuk memahami keinginan customer. Kemudian ada standar internal performance dan customer expectation. Jadi ada standar di dalam, standar kita internal, sementara keinginan customer lebih dari standar yang kita miliki di dalam internal itu. Jadi itu berkaitan dengan gap di standar. Kemudian gap performance ya, performansi kinerja produk kita dengan berkaitan dengan aktual performansi. Jadi ada gap antara kenyataan dan yang seharusnya. Berikutnya berkaitan dengan komunikasi. Nah, komunikasinya tidak sebagus yang seharusnya. Faktanya yang terjadi di lapangan kadang-kadang bagian customer service mereka agak capek dan sebagainya sehingga komunikasinya tidak berjalan dengan maksimal. Terus persepsi. Nah, persepsi ini sulit sekali karena setiap orang punya persepsi masing-masing. Persepsi customer itu bisa beraneka ragam tergantung situasi, kondisi, suasana dan sebagainya. Persepsi ini menjadi sangat multitafsir dan karena itu validasinya harus terus dilakukan. Menerima feedback dari customer itu menjadi cara yang cukup efektif, penting untuk bisa kita lakukan ya. Berikutnya satisfaction ya, berkaitan dengan kepuasan ya. Kemungkinan ada gap karena berkaitan dengan persepsi dan harapan dari customer. Oke ya. Jadi ada gap-gap yang terjadi antara kita dengan customer, baik itu persepsi, harapan, keinginan, pemahaman, komunikasi, itu gap-gap yang selalu terjadi. Makanya seringkali kita kalau mendapatkan pelayanan kita dimintain feedback oleh provider itu. Bagaimana produknya, bagaimana layanannya, bagaimana komplainnya bisa ditanggapi dengan cepat apa enggak, dengan cepat apa tidak. Nah, itu bagian dari bagaimana kita menangkap gap. Dan ketika kita mengetahui ada gap, nah, bagaimana kita membuat solusi, formula solusi
untuk menghilangkan gap tersebut. Ya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang manajer customer service. Oke, selanjut ya. Nah, ini adalah flow-nya ya, flow-nya mulai dari ini. Ini ada harapan. Harapan ini kemudian menjadi kita manage persepsi dan harapan. Kemudian kita buat standar. Nah, ini ada external communication. Kita buat actual performance. Nah, jadi inilah yang kita deliver ke customer. Ini deliver ke customer, kemudian customer mempersepsikan ya persepsi dari performansinya. Nah, kemudian dia sesuai nggak dengan harapan. Kalau sesuai dengan harapan dia akan puas. Kalau nggak sesuai, dia akan memberikan inputan kepada kita. Terus begitu flow-nya semacam itu ya. Ini ada word of mouth communication. Nah, di sini ya. Jadi ketika dia puas, maka dia akan bercerita. Ada juga past experience. Jadi experience setelah menikmati produk itu ya. Ini flow-nya ya. Jadi memanage produk itu kita selalu meminta pendapat atau mencari mengeksplor informasi dari customer. Nah, ada beberapa limitation ya, pembatasan dari customer satisfaction ya, beyond basic service ya. Jadi melewati dari layanan yang basic berkaitan dengan relationship building. Jadi karena berkaitan dengan properti yang tersedia sehingga menghadirkan layanan yang basic. Jadi melebihi dari layanan yang bisa diberikan karena berkaitan dengan gedung. Kemudian ada happy customer. Jadi gembira customer tidak puas atau loyal customer gitu ya. Ini sebuah keterbatasan. Jadi bisa jadi customer itu happy tapi dia sebenarnya nggak puas. Kemudian customer individual in their expectation. Jadi ekspektasi itu bersifat personal, bersifat individual, bukan bersifat grup. Nah, itu yang menjadikan kita harus paham ya. Aktivitasnya apa yang dilakukan oleh customer management ya? Kita berpikir berkaitan dengan waktu, di mana ada dissatisfied, waktu ketidakpuasan berkaitan dengan performasi dari supply. Bagaimana ekspektasi itu tidak terpenuhi, ya, harapannya tidak terpenuhi itu seperti apa? Bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi itu? Kemudian gap yang mana yang menyebabkan tidak puas? Nah, ini jadi harus dicek seperti apa ketidakpuasannya, bagaimana dia mulai tidak puas, dan bagaimana kita bisa mensolusikan ketidakpuasan itu. Nah, sehingga pada akhirnya tidak ada gap lagi yang akan muncul. Nah, customer sukses itu berkaitan dengan supplier, yaitu penyedia adalah memiliki long term relationship fokus. Jadi memiliki fokus keterikatan, relationship ya, hubungan. Ketika dia sukses, maka kan ada hubungan yang jangka panjang. Kemudian ada comprehensive knowledge of customer need. Jadi kita mengetahui betul kebutuhan tentang kebutuhan customer, kita tahu betul ya. Kemudian kita mempertimbangkan customer ya, mempertimbangkan passion keinginan customer. Kemudian kita mengadaptasi produk, bagaimana production and distribution. Nah, ini CRM ya, Customer Relationship Management, ini yang sangat ngetren, aplikasinya banyak. Contohnya kalau kita pesan Shopee Food, Gojek dan sebagainya, itu berkaitan dengan CRM yang luar biasa. Yaitu teknologi untuk mengumpulkan data berkaitan dengan customer untuk mendevelop strategi hubungan. Jadi CRM itu adalah aplikasi yang mengumpulkan data sehingga kita bisa membangun strategi untuk menjalin hubungan dengan customer. Ya, contohnya ketika profitnya dia rendah, kemudian revenue-nya juga rendah, itu merupakan mereview alasan untuk melakukan bisnis. Jadi kalau revenue-nya rendah,
kemudian profitnya juga rendah, kita harus review apakah bisnis masih berlanjut apa enggak. Kalau profitnya tinggi, revenue rendah, berarti ini high basic service atau customer satisfaction. Jadi profitnya tinggi, itu artinya customer puas. Tapi kalau profitnya rendah, revenue-nya tinggi, high basic service or customer satisfaction juga. Jadi dia revenue-nya tinggi atau profitnya tinggi, itu customer satisfaction. Yang bagus adalah profit tinggi, revenue tinggi. Ini komitmen to customer sukses, ya. Benar-benar kita sudah komit untuk mensukseskan kepuasan pelanggan. Ya, berikutnya, ini yang terakhir ya. Summary-nya adalah basic customer service itu melingkupi ya availability, kebiasaan melayani, lead time performance, bagaimana unjuk kerja dari lead time, dan reliability layanan, jadi ketersediaan layanan. Ya. Terus order to deliver, bagaimana mendeliver order, kita menjaga waktunya, kualitasnya, dan sebagainya. Summary berikutnya yaitu kepuasan, ya, yang dicapai dengan memenuhi atau bahkan lebih dari harapan customer. Customer sukses fokus, jadi fokus kepada sukses kepada customer itu berkaitan dengan strategi objektif yang bersifat individual, customer requirement. Jadi goal kita bagaimana memenuhi harapan dan keinginan customer secara individual, jadi bukan grup. CRM ini adalah aplikasi yang dipakai untuk menggrab data customer, dan dengan demikian kita tahu apa strategi yang cocok, apa hal-hal yang bisa memuaskan, bisa memenuhi keinginan dari customer. Dan terakhir ada multiple tipe relationship, jadi ada berbagai macam tipe dalam relationship ya, hubungan antara provider dan customer. Dan ini juga berkaitan dengan level of commitment ya. Ini tadi rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, berkaitan dengan manajemen customer, bagaimana kita memanage customer, dan banyak hal tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan customer satisfaction. Sekarang silakan bila ada yang bertanya atau komentar atau berpendapat, silakan. Bapak, saya mau nanya. Ya, enggak, Sasa. Kalau semisalkan matkul manajemen operasi ini tuh bakal ada hybrid ke kampus atau enggak, Pak? Apa? Ulangi. Kalau manajemen operasi, ini matkul manajemen operasi bakal ada hybrid ke kampus atau enggak? Oh iya. Berkaitan hybridnya. Ya. Ya, karena gini, kemarin itu kelasnya masih terbatas, terus jadwalnya terbatas juga, sehingga kesempatan untuk hybrid itu kemarin saya cuma kasih sehari ya, itu pun saya sedang rapat kemarin, jadi belum semua matkul juga. Saya kan megang 6 matkul gitu. Ya harapannya mungkin ke depan ini mudah-mudahan dari sisi waktu dan kesiapan kelas gitu ya. Atau gini, sebetulnya kalau kalian pengen hibrid, misalnya hari apa ya, kita janjian aja ketemu di mana, nggak harus di kampus, atau kalaupun di kampus boleh, tapi kampus itu sekarang masih kelasnya belum ready ya, karena kalau kondisi hybrid ini, kampus itu harus nyiapin sistem yang bagus. Jadi agak repot memang. Kemarin itu pengalaman teman-teman dosen yang lain pada saat dia hybrid, akhirnya ya manual di kelas, ya harus pakai laptop juga dosen itu, karena yang di rumah dia nggak bisa melihat papan whiteboard, itu nggak bisa lihat, kecil gitu kan. Akhirnya tetap harus menampilkan materi perkuliahannya di laptop ya. Jadi sebetulnya hybrid, tapi kayak online juga di kampus. Cuman ada mahasiswa di kampus gitu ya. Nah saya sih pingin ketemu mahasiswa sekalian secara offline sebetulnya gitu. Cuman kendala kelasnya belum ready semua karena kesulitan di menyediakan sarana. Jadi selain offline juga sarana online-nya juga harus lengkap. Suara aja sulit kemarin. Jadi pada saat dosennya maju ke papan tulis gitu ya, ke whiteboard, suaranya kecil.
masuk ke laptop ataupun ke HP gitu kan. Karena kan suara yang masuk untuk mahasiswa yang online itu ke HP. Terus pada saat dosen menerangkan di whiteboard ke mahasiswa yang ada di kampus, itu nggak kelihatan dari mahasiswa yang online. Jadi bagusnya kalau mau gini aja, kita ketemuan di mana, offline, ya udah diskusi, tanya jawab di situ. Ya, itu lebih, jadi kumpulin aja nanti yang nggak ngerti apa, gitu, bab apa, jadi kayak asistensi, kayak responsi ya. Itu lebih memungkinkan gitu. Kalau nunggu jadwal dari kampus ya masih ini memang. Masih belum bisa semuanya diakomodir. Karena tadi menghadirkan hybrid itu lebih sulit dibanding kuliah yang full offline atau full online. Karena hybrid itu ada penyajian secara offline di tempat dan penyajian secara online yang seperti sekarang ini gitu. Jadi mengkomben. Kan jadinya repot juga kan, misalnya saya nulis di papan tulis nunjukin kalian yang ada di rumah kan susah. Ya, itu problematiknya salah saya. Iya, Bapak, siap. Ya, pingin juga sih ke kuliah offline itu. Memang kuliah online ini juga membuat nggak bergairah sih. Nggak bisa ngerjain kalian itu loh di kelas. Kalau ketemu di kelas kan bisa banyak nanya nih kalian. Yang ngantuk-ngantuk saya tanyain gitu. Yang kurang perhatian saya bisa diskusi dengan kalian. Gitu ya. Mudah-mudahan ya, lain waktu nanti kita bisa build lah, atau mungkin di perkuliahan minggu terakhir ya, atau sebelum UAS lah ya. Nah, iya, boleh. Sambil kita membahas kisi-kisi, bla bla dan sebagainya lah. Ya, coba nanti nggak tahu ya itu kelasnya reading nggak? Kalau kita ketemu offline gitu ada kelas yang reading kan, karena kelasnya banyak nih manajemen ya, dosen juga banyak. Takutnya nggak ada kelas yang kosong gitu. Nah, itu juga perlu dipikirkan kalau mau ketemu offline ya. Oke, keren Salsa idenya. Itu memang kita butuh itu ya. Yang lain? Iya, kebayang, Pak. Yang lain ada? Ya, intinya hari ini adalah bagaimana menjadi customer itu hal yang sangat penting dalam bisnis. Kalau customer Anda tidak puas, sudahlah. Bisnis Anda akan tidak bisa bertahan ya. Jadi materi hari ini sangat penting meskipun ini tengah hari agak berat ya, mungkin agak ngantuk dan sebagainya. Tapi yakinlah yang sedikit ini, yang mungkin yang ketangkap sedikit, itu akan bisa menstimulan Anda, akan bisa mendorong Anda untuk bisa membangun perspektif bagaimana sih bagaimana kita bisa menyiapkan customer management yang berkualitas, kemudian kita selalu tanggap dengan gap-gap tadi, kita bisa mereview dan memperbaiki layanan kita, gitu ya. Dan itu bisa dimulai dari sekarang, tidak harus menunggu kalian punya produk, punya perusahaan, enggak. Dari sekarang kalian harus mencapai sukses customer atau mencapai customer satisfaction itu ya. Oke, itu kuliah hari ini udah nulis nama lengkap dan NIM semua ya. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke, terima kasih ya. Thank you very much. Yang belum ngumpulin tugas dan UTS, segera ngumpulin dan tugas dan UTS supaya segera saya rekap, supaya saya tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Menunda-nunda pekerjaan itu capek juga ya, repot juga. Biar segera selesai nilainya dan kita melanjutkan kuliah dan mudah-mudahan nanti di lain hari kuliahnya bisa offline ya. Saya senang sekali kalau bisa offline karena itu kuliah yang akan sangat berkualitas. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.